Apalah maka menjawab Rasulullah, ahyanan kadang-kadang ya ini wahyu datang kepadaku Iblis di sosok Jarsi seumpama gemerincingnya lonceng. Wa asyadu alaiya. Itu adalah yang paling berat. Wahyu diturunkan kepadaku dalam bentuk bunyi lonceng. Berat sekali itu aku menerimanya. Ani wakon wa itu ani. Aku ikan payahnya. Tapi kata Nabi wahyana masalul al-malam. Tapi sekali-kali wahyu itu datang kepadaku turunkan melalui malaikat seorang malaikat yaitu malaikat Jibril yang menyerupai dalam bentuk laki-laki. Fayukallimuni maka bercerita itu malaikat Jibril tadi menyampaikan wahyu, tapi juga tentu sebetulnya berat karena aku harus ulang ucapan dari malaikat Jibril yang dia ucapkan di hadapanku. Tapi Allah memberikan kemampuan untuk menghafalnya Nabi. Walat berkata Aisyah Gusti Aisyah wafat yang julu alaihi Allah. Pada suatu hari saya melihat kepada Rasulullah itu pun wahyu dalam hari yang sangat dingin gitu kan. Kita tahu di Madinah atau Arab Saudi itu mengenal 4 musim. Ada musim dingin. Nah, saat itu pada cuaca sedang musim dingin, turun wahyu kepada Allah. Tapi saya melihat pada saat itu Rasulullah seolah-olah kepanasan sampai mengucurkan irkon, keringat dari daging beliau. Jadi betapa beratnya setiap wahyu diturunkan. Barangkali seperti sakaratul maut, saya kira. Kita melihat seolah-olah itu biasa-biasa saja. Padahal saat sakaratul maut itu kan berat. Kita melihat orang seperti itu damai saja pada saat sakaratul maut itu sebagaimana yang diceritakan oleh orang-orang yang mati suri dan beratnya sakaratul maut itu. Begitu juga Nabi SAW menerima wahyu juga tidak sederhana. Demikian beratnya dengan cara apapun. Walaupun yang paling berat itu itu kelindinya trompet ataupun bunyi-bunyian kan oleh Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan juga wahyu ala pada saat satu waktu dan Nabi SAW menerima wahyu pada saat beliau sedang mengendarai ontanya di atas ontanya kata ribu daroniha. Kemudian Rasulullah melakukan perjalanan setelah menerima wahyu di atas ontanya. Ini beragam cara wahyu diturunkan kepada Nabi SAW. Dan Nabi akan idza ujiya ilahi bahwa ala naqatihi wa du'at jaruha. Nah, pada saat apabila wahyu turun kepada Nabi pada beliau sedang berada di atas ontanya, beliau meletakkan ikatan itu ontanya. Kendali terhadap onta itu diletakkan oleh Nabi karena demikian beratnya. Bama atas tapi maka tidak gampang menerima wahyu dalam keadaan beliau sedang di atas kendaraan. Dan di ayat yang lainnya, inna nasyatalahi asyad wat awak wa. Sungguhnya bangun malam itu adalah bagus sekali menghidupkan waktu. Sekali lagi pada saat sholat 5 waktu belum diwajibkan. Bagi Rasul, dia sudah melakukan sholat malam dan sholat pagi dan petang. Kemudian para ulama atau dalam kasih kan ajma'a lil khatim bi ada ilqiraati wa maha bin kiamin hari. Bersepakat ulama bahwa yang dimaksud istirahat dan memberikan manfaat pada waktu malam itu bil khawatir untuk orang-orang yang saat itu melakukan pembacaan Al-Quran dan memahami Al-Quran pada saat jam siang-siang. Ya, cara bacaan itu bisa saja waktu waktu tersebut untuk dibaca sejumlah ayat Al-Quran. Sebagaimana kita juga bisa mempraktikkan. Kalau ingin memelihara bacaan hafalan Al-Quran, maka bacalah pada setiap sholat, termasuk sholat. Allah akan terpelihara.
nanti ada pendapat ulama, kata Kiai Haji Oer Alpandi, siapa orang yang sudah hafal bacaan Al-Quran kemudian lupa lagi, itu dosa besar, kata beliau dari Tasikmalaya waktu itu. Nah, saya lihat berdasarkan apa sebabnya. Oh, karena semakin tua orang juga makin kurang ingatannya. Beliau mengatakan itu dosa besar. Oh, dalilnya apa? Kalau melihat dari sejarah, memang seharusnya dipelihara terus bacaan Al-Quran. Setidaknya dengan cara dibaca setiap hari, supaya tidak hilang dari ingatan kita. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan seperti ini. Ya ummal mukminin, wahai ibu kaum yang beriman. Dan kepada Siti Aisyah. Rabbi ini an khalqi Rasulullah SAW. Tolong beritahukanlah perihal akhlak Rasulullah SAW. Allah berkata itu memukminin Siti Aisyah, alas tak Al-Quran, apakah kau telah membaca Al-Quran? Tentu aku menjawab, kata sahabat. Bala, betul saya telah membaca Al-Quran. Allah dan menjawab lagi Siti Aisyah, karena khuluq Rasulullah SAW karena Al-Quran. Sebenarnya akhlak Rasulullah ada Al-Quran. Paham? Aku semua badali yang Rasul memahami bahwa akan menegakkan Al-Quran dan jelas juga bahwa Rasul menegakkan Al-Quran dalam praktek sehari-hari. Ya, aku berkata saja lagi ya umat mukmin paham kaum ibu kaum yang beriman. Allah memberitahukan kepadaku perihal berdirinya Rasulullah setiap malam menjalankan sholat tadi. Allah berkata saya, alas tak kamu mengerti surah, bukankah kau dalam membaca surat Al-Quran ya ayyuhal zamil itu ya ayyuhal zamil itulah inna Allah maka sebenarnya Allah iftarodo telah melakukan oh yamal laili melakukan sholat malam di awal hadis surat ini awal surat ini maka Rasulullah menegakkan sholat ya sorok yang melalui tatamuan yang itu bagi kita sholat malam itu tadinya hukumnya wajib, tapi setelah ada ketentuan sholat lima waktu menjadi sunnah. Tapi bagi Rasulullah tetap kewajiban, karena beliau selalu melaksanakan setiap malam. Itu penjelasan dari Siti Aisyah. Dan di hadis yang lain disebutkan, bahkan ada Rasulullah SAW, tidak sholat apabila beliau melakukan sholat, apa suka Rasulullah untuk mendawamkan, terus-terusan, continue. Bahkan Indonesia bulan dari kaum nawam wajah amaruhu sholat dan hari. Tapi apabila malam beliau dalam keadaan sakit, ada penyebab lain, maka biasanya beliau menggantinya siang-siang. Artinya selalu beliau itu melakukan sholat, walaupun kadang-kadang tidak. Kalau dalam keadaan sedang ada halangan malam-malam dan seterusnya kaitan dengan masalah sholat malam. Kemudian ayat selanjutnya, wasbir ala ma yakuna wa majalan jamila. Bersabarlah engkau terhadap yang orang-orang Mekah katakan dan hijrahlah jauhilah mereka dengan cara belajar. Nah, ini tentu saja bukan ayat yang meminta Nabi hijrah ke Madinah, tapi ini ada di awal-awal Al-Quran ini turun. Allah memerintahkan untuk supaya orang itu bersabar terhadap apa yang dikatakan oleh orang-orang Mekah karena saat itu dakwah Nabi SAW itu tidak disambut dengan baik. Wadarni wal kadhibi ulil na'mah. Biarkanlah, tinggalkanlah aku ini dan orang-orang yang membawakan yang memiliki kelebihan nikmat dan seterusnya.
Ayat yang lain Allah menyebutkan inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang syahidan sebagai saksi alaikum terhadap kalian. Ini di surat Al-A'raf dan bahwa di hari kiamat akan ditanya perihal Rasul yang diutus kepada kita. Demikian juga Rasul yang diutus itu akan tanyai perihal bagaimana sambutan umat kalian. Semua Rasul akan begitu. Maksud Nabi Muhammad SAW. Jangankan di hari kiamat, bagi kita nanti apabila kita meninggal dunia, di alam kubur saja kita akan ditanya perihal Nabi Muhammad. Bagaimana itu Nabi Muhammad SAW kalian tanggapi? Kalau kita yang biasa mengamalkan ajaran Nabi, walaupun kita belum pernah berjumpa dengan Nabi, insya Allah akan kenal bahwa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi mereka yang tidak pernah mengamalkan ajaran Nabi dan tidak mengikuti petunjuk beliau, tentu saja tidak akan kenal. Nah, insya Allah berbahagia kita yang telah beriman kepada beliau dan mengikuti jejak-jejak beliau dan kita selamat dalam kubur. Karena setiap itu pasti akan itu disebutkan di sini sebagai syahidah. Rasul itu akan bisa. Dan juga nanti di akhirat kita akan diberikan kesaksian oleh putusan kita. Asal ada perhitungan di sisi Allah. Rasul itu akan memberikan kesaksian juga. Arsalna ila fir'auna rasulan, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun Nabi Musa dan kemudian juga ada Nabi Harun. So Fir'aun maka durhaka, mendurhakai itu nama tahu wabila, maka kami menyiksa pada yang berat. Kita tahu sejarah awal dia itu ditenggelamkan oleh Allah pada saat mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Siksaan dari Allah. Dan disebutkan di ayat berikutnya, inna hadhihi tadhkirah. Sebenarnya ini, surat ini merupakan peringatan yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita mau ingat atau tidak? Atau kita memilih. Tentu pilihan yang baik bagi kita adalah kita teringatkan. Teringatkan dalam arti kita tersadarkan tentang peringatan dari Allah. Kemudian inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna sulusal lail wa nisfahu. Punya Tuhanmu mengetahui Nabi bahwa engkau berdiri sedikit malam hari, kadang-kadang bisa dua malam, atau setengahnya, atau bahkan sepertiganya, dan sebagian juga dari orang-orang yang beriman. Itu dan beserta Nabi. Jadi, kalau kita mau beribadah bersama-sama, boleh juga suratan. Seperti pada saat iktikaf, misalnya malam-malam bulan Ramadan, kita akan bersama-sama ibadah, walaupun dilakukan sendiri-sendiri. Yang dilakukan oleh Nabi juga pada saat awal-awal beliau berjamaahkan karena istilah suatu, tapi bisa dilakukan pada malam yang bersama. Di sini digambarkan dalam surat Al-Muzammil. Katakan dia, tadilani perkataannya itu dan ada atau ada. Kadang-kadang bersama-sama berdua, kadang-kadang juga masing-masing berpisah. Dan aliman itu dan Allah yang mengetahui bahwa kalian semua tidak bisa melakukan penghitungan. Hitungan terhadap kehidupan secara lahiriah kan kita bisa dalam pengertian merencanakan, tapi secara tepat penghitungan itu belum tentu lepas. Biasanya rencana kita berbeda dengan rencana Allah. Tentu kita boleh melakukan perencanaan, silakan saja. Kalau umat dasar dengan Quran, maka bacalah oleh yang mudah. Sehingga dalam hal ini, kalau kita mau membaca Al-Quran, kita suka pilih-pilih kan. Ya, baca. Dan silakan tidak apa-apa. Kita sukanya surah Yasin,
Kalau pada saat selamatan anak yang sedang kandungan kita baca surat Rahman, boleh. Hanya baca surat Rahman saja juga tidak apa-apa. Sesuai dengan perintah Al-Quran yang tidak saja lakukan ya. Kalau kita mau membaca semuanya juga tidak salah. Dengan kemampuan mata sarung maaf Al-Quran, maka bacalah yang paling dekat dari Al-Quran. Bagaimana itu? Al-Quran yang dikatakan oleh Sahih Bukhari Muslim. Kaitan dengan baca-bacaan. Ya, sekali sebaiknya baca Al-Quran itu tiap hari lakukan. Biasanya yang paling enak itu setelah sholat malam. Perlu panjang-panjang, yang penting baca. Baca. Hafal, silakan tidak perlu pakai Al-Quran. Hafal boleh. Bagi sekarang di HP gitu. Silakan. Yang penting selalu baca. Karena perintah Al-Quran sekarang begitu. Madrasah bacalah yang paling tidak ada. Artinya harus selalu dibaca. Bagi sampai memahaminya. Dan dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW ila an rajulin nama hatta Rasulullah SAW ditanya pada seseorang yang tidur sampai pagi, sampai subuh, dalam arti tidak sempat sholat subuh barangkali. Kalau maka menjawab Rasulullah, wadaka bala asyaitonu fi orang yang ketiduran sampai pagi, katakanlah bangun pukul 8, itu adalah orang yang telah dikencingi setan telinga. Walaupun secara lahiriah sulit, secara batiniah bisa, bisa dipahami bahwa ketiduran sampai kelupaan sholat subuh dikencingi setan. Berhati-hatilah, maka selalu kita kata ucapan atau ucapan mau dan perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Supaya setan selalu tidak bersama kita. Walaupun dalam keseharian kita itu selalu ditemani oleh jin korin. Bagaimana supaya jin korin itu selalu baik, mengajak kepada kebaikan, mengingatkan kita kepada kebaikan, tentu saja kita harus mengenali, menyadari itu. Harus tumbuh dari kita. Karena setan itu memang sebagai penguat saja. Kalau dari diri kita punya keburukan, setan akan kalau tumbuhnya kebaikan, insya Allah juga setan ilmu ya ahlul Quran. Dalam hadis lain Nabi SAW berwitirlah kalian semua sehingga nanti para ulama memberikan witir itu wajib atau sunnah. Walaupun sebagian besar para ulama memberikan hukum itu sunnah saja. Tetapi apabila kita bisa melakukan sholat sunnah witir setiap malam itu lebih baik. Minimal 1 rakaat atau 3 rakaat atau yang penting ganjil saja. Maksimal 11 rakaat. Minimalnya 1 rakaat baik-baik saja. Ini penjelasan dari saya itu saja bahasan pada kali ini. Ya, ada maaf tidak bisa dilanjutkan. Ini perjalanannya sangat kebetulan. Jadi, ya, saya kira ada bisanya sampai. Terima kasih. Dan juga bapak-bapak ibu. Karena apabila itu berhidayah, assalamualaikum.